ada Bible itu palsu, tidak ada. Orang Islam yang salah, debater Islam yang salah. Ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Orang Islam yang salah, debater Islam yang salah. Salam Pancasila. Yahya Waluni dan Kaimana yang saya hormati. Konten ini khusus saya buat sebagai pesan untuk Anda berdua yang hari-hari ini dalam khotbah Anda yang dimuat di media sosial, Anda berdua begitu gampang, begitu enteng berusaha menggugat, berusaha menelanjangi, berusaha menggiring opini bahwa ajaran, iman, dan kitab orang-orang Nasrani adalah sesuatu yang sesat atau salah. Saya sesungguhnya bingung dengan Anda berdua. Sebagai seorang pendakwa, sebagai orang yang mau menyematkan dirinya dengan gelar atau dengan sematan ustadz, harusnya Anda lebih bijak dalam tutur, lebih santun dalam ucap, dan lebih elegan dalam membangun hubungan. Anda berdua hari-hari ini telah melukai begitu banyak hati umat Nasrani. Mungkin mereka tidak bersuara karena mereka tahu bahwa Tuhannya tidak perlu dibela. Namun sebagai sesama anak bangsa, saya perlu mengingatkan dan menyadarkan kalian berdua. Pertanyaan-pertanyaan reflektif yang bisa saya tanyakan kepada kalian berdua adalah, apakah sebegitu tidak percaya diri dan sebegitu ketakutankah kalian berdua terhadap iman yang kalian anut tentang agama kalian, sampai-sampai kalian harus mengorbankan waktu sedemikian rupa merajut kebohongan demi kebohongan dengan logika-logika sempit tentang tafsir, tentang iman, bahkan tentang kitab agama lain. Narasi-narasi atau wacana-wacana yang Anda bangun tentang ajaran umat Kristen adalah narasi-narasi yang sangat tidak memiliki dasar teologi, yang jauh dari kajian-kajian akademik, bahkan jauh dari cerita-cerita dengan pendekatan historikal yang sangat teoritis. Yahya dan Kaimana, jika Anda adalah pemuka agama, jika Anda adalah panutan, jika Anda adalah seorang yang beriman terhadap agama Anda, tentunya waktu-waktu Anda habiskan dengan membaca sejumlah kitab yang ada dalam agama Anda. Apakah Anda sudah selesai membaca semua kitab itu dan nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh kitab agama Anda sudah Anda wartakan, Anda teruskan kepada pengikut-pengikut Anda? Ataukah Anda hanya mencari popularitas, Anda hanya mencari ketenaran, Anda hanya mencari viewers untuk kepentingan konten Anda? Dan Yahya Waluni, ketika Anda dipidana karena penistaan agama, kita ingat betul Anda menyatakan bahwa Anda sadar bahwa semua yang Anda lakukan ketika itu adalah sebuah kesalahan. Anda menyampaikan permohonan maaf. Namun hari-hari ini tabiat Anda seolah-olah muncul kembali. Anda mulai kembali menjelekkan umat agama lain. Anda menjelekkan agama lama Anda dengan sejumlah tafsir yang Anda buat dengan pelogisan yang Anda buat sendiri. Dari fakta itu sudah cukup menunjukkan bahwa sesungguhnya yang Anda cari adalah popularitas, bukan mengajarkan tentang kebaikan. Karena Anda tahu
bahwa banyak pengikut Anda lebih senang terhadap hal-hal yang sifatnya kontroversi, lebih senang terhadap hal-hal yang sifatnya menistakan agama atau orang yang tidak seiman dengan Anda. Anda berdua perlu tahu bahwa sebagai umat Nasrani, memori kolektif kami tahu betul bahwa banyak ulama-ulama besar di negeri ini yang dalam kehidupannya tidak pernah alergi tentang keberagaman. Mereka tidak pernah merasa nista atau nistakan hanya karena hidup berdampingan dengan umat agama lain. Mereka tidak pernah merasa menjadi najis ketika harus duduk semeja dengan umat agama lain. Mereka juga tidak merasa kemudian menjadi serta-merta kafir hanya karena merangkul umat agama lain. Namun kehadiran Anda berdua yang adalah representatif dari kaum kadrun sudah menjadikan elemen bangsa ini terpecah. Karena Anda tahu bahwa masih banyak umat beragama atau pengikut Anda yang gampang Anda bodoh-bodohi, yang gampang Anda cuci otaknya. Kaimana dan Yahya Baloni yang terhormat, Anda mungkin lupa bahwa ketika Anda mengajarkan tentang hal-hal yang sifatnya penuh kebohongan, tentang apa yang menjadi keyakinan umat agama lain, tanpa pernah Anda merefleksi tentang apa sesungguhnya yang diajarkan oleh iman agama Anda sendiri, Anda sesungguhnya menunjukkan bahwa Anda tidak lebih dari manusia munafik yang kerjaannya setiap hari merancang fitnah tentang keburukan orang lain agar Anda dilihat baik. Karena sesungguhnya kebaikan yang paripurna adalah kebaikan yang muncul karena memang diri kita baik tanpa perlu berkaca orang lain baik atau tidak. Kaimana dan Yahya Baloni yang terhormat, apa yang Anda lakukan hari-hari ini, sesungguhnya Anda sedang membibit kebencian dari pengikut Anda untuk melihat pengikut yang lain adalah sesat. Pengikut-pengikut lain adalah najis. Pengikut-pengikut lain tidak lebih dari sampah dan orang yang tidak berguna, yang pada satu hari nanti bisa dilayakkan untuk mati dengan tidak berharga. Apa yang Anda bibitkan hari ini hanya melahirkan radikalisme, hanya melahirkan hal-hal yang sifatnya nista, hanya melahirkan hal-hal yang sifatnya merendahkan iman keagamaanmu saja. Yahya dan Kaimana yang terhormat, jika Anda punya waktu yang cukup, jika Anda adalah orang yang benar-benar berilmu dan beriman, saya yakin Anda tidak punya cukup waktu untuk mencari kejelekan ajaran, kitab maupun iman dari umat agama lain. Karena jika Anda adalah orang baik dan orang benar, pasti waktu Anda, pikiran Anda, semuanya tertuang untuk membedah, menggali apa sesungguhnya pesan Tuhan yang terwartakan, tertulis dalam kitab ajaran agama Anda yang layak Anda bagikan kepada pengikut Anda. Kaimana dan Yahya Baloni yang terhormat, jika konten dan viewers adalah target Anda, carilah hal-hal positif, carilah hal-hal yang benar, carilah hal-hal yang baik, yang layak mendapat apresiasi, dan Anda memperoleh pendapatan dengan cara yang halal. Karena apa yang Anda lakukan adalah halal. Tapi jika Anda masih bergelut, Anda masih berkutat, Anda masih terus semangat memfitnah, Anda masih terus semangat menggugat, mengganggu keimanan umat agama lain, Anda tidak lebih dari seorang pendakwa bobrok yang hadir di bumi, di negara yang sungguhnya sangat beradab ini. Sahabat Pancasila, Yahya Baloni dan Kaimana adalah profil
yang tampak dari fenomena gunung es yang sesungguhnya ada di negeri ini. Propaganda-propaganda bohong dengan narasi-narasi kosong dan sesat tentang umat agama lain adalah propaganda yang sangat laku di negeri yang sampai saat ini masih gampang termakan iklan. Dan kepada semua anak bangsa, jika hari ini Anda yakini bahwa agama Anda adalah agama yang benar, maka tekunilah ajaran agama Anda tanpa perlu berkaca pada ajaran agama orang. Tapi jika kita sementara berjalan bersama, mewartakan dan membangun kebaikan, maka percayalah, Tuhan kita yang sama yang akan menuntun kita menuju kepada keberkahan itu sendiri. Dan untuk Anda, Yahya dan Kaimana, ruang Anda untuk merusak pikiran, untuk merusak iman, bahkan merusak tatanan kebersamaan negeri ini, sementara diawasi termasuk oleh orang yang paling kecil di negeri ini. Penjara mungkin tidak akan menyadarkan Anda, namun hukum Tuhan yang Anda tabur pasti Anda tuai. Salam Pancasila.